Halo semuanya, selamat pagi, siang, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai metode untuk menentukan solusi optimal dari program linear transportasi. Kita mulai saja. Ini lanjutan dari materi yang sudah kita bahas kemarin, yaitu mengenai program linear transportasi. Permasalahan transportasi kemarin sudah kita bahas untuk solusi awalnya, yaitu menggunakan beberapa metode, yaitu ada yang menggunakan metode pojok barat laut ya, ada yang menggunakan bisa juga dengan least cost, ongkos terkecil dari keseluruhan, atau ongkos terkecil kolom atau baris juga bisa. Kemudian metode Vogel atau FAM ya, ada juga metode Russell atau RAM. Setelah solusi awalnya kita peroleh, maka kita harus mencari optimalnya, karena itu belum optimal, artinya belum tercapai ongkos transportasi yang minimal. Nah, sekarang kita masuk ke solusi optimalnya. Ada dua cara yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, metode batu loncatan atau stepping stone. Kita mulai langkah-langkahnya, yaitu kita lihat di solusi awal apakah jumlah variabel basis yang sudah terisi ya sama dengan n plus m min 1. Jadi harus dipastikan yang diisi ini sejumlah n plus n min 1. Jika kurang, maka ada kemerosotan. Ini nanti dibahas di materi yang lainnya ya. Kalau ada kemerosotan berarti selesai ya, pakai metode yang lainnya. Tapi jika sama, maka dapat dihitung ZIC min CIC untuk sel-sel yang bukan basis dengan cara sebagai berikut. Buat loop tertutup. Nah, ini jadi harus tertutup. Bagi setiap variabel non basis di mana loop tersebut berawal dan berakhir pada variabel non basis tadi, di setiap titik sudut loop tersebut harus merupakan titik-titik yang ditempati oleh variabel basis. Jadi di tiap titik sudut loopnya harus variabel basis, harus ada isinya ya. Kemudian dihitung ZIC min CIC atau Z min C aja ya. Z min C-nya jumlahan para CIC pada loop dengan koefisien plus dan minus, bergantian dengan koefisien non basisnya, mulai yang kosong itu min ya. Sebenarnya boleh yang plus tapi konsisten ya. Jadi ada juga yang lainnya pakai plus min yang penting ya, tapi konsisten. Jadi kalau dari yang kosong min terus ya, tapi nanti yang ini penentuannya beda. Kalau yang kosongnya plus ya beda, tapi prinsipnya sama ini. Oke, berikutnya jadi kita tetapkan saja yang non basisnya mulai dari min ya, min 1 atau minus. Kemudian menentukan variabel yang masuk menjadi basis dengan cara memilih nilai Z min C yang terbesar. Jadi setelah dihitung Z min C nya, cari maksimalnya. Berikutnya menentukan variabel yang keluar dari basis. Yang keluar ini dibuat loop yang memuat XST nya tadi yang menjadi basis tadi, XST nya ini ya. Jadi yang masuk basis XST nya ini loopnya dilihat lagi, dilihat loopnya, kemudian loop yang pada XST nya ini dilihat C nya yang koefisiennya positif ya. Variabel XAP yang keluar basis bila XAP nya minimum dari langkah 3B. Nah, jadi minimumnya yang koefisiennya positif. Ini menentukan yang masuk dan keluarnya basis. Kemudian menentukan harga variabel basis dalam loop yang baru ya. Jadi sekarang yang XST nya masuk menjadi XAB nya tadi masuk ke basis, yang lainnya nanti sesuai dari tandanya plus minus ya. Jadi kalau ini yang kosong ini masuk, sebelahnya keluar, sebelahnya lagi masuk, begitu seterusnya ya, berurutan karena plus minus. Untuk variabel basis yang di luar loop tetap. Kemudian tabelin optimal jika Z min C semuanya sudah positif atau sama dengan 0.
Jika belum, maka kembali ke langkah pertama tadi, dicari set min C-nya ya, set min C-nya dicari, yang bukan basis ya dihitung, kemudian dilihat yang paling besar ya, menghitungnya seperti tadi nih ya, dipakai loopnya berapa ya, kemudian CIJ-nya plus minusnya dihitung berapa jumlahnya, set min C-nya berapa, cari yang paling maksimum, kemudian loopnya yang maksimum itu nanti dilihat yang C-nya positif, cari yang paling minimum, ini nanti keluar masuk sampai set min C-nya positif atau sama dengan 0. Nah contohnya ini solusi awalnya. Jadi ini persoalan transportasinya ada 3 sumber A1, A2, A3 yang masing-masing supplier ini maksimal bisa menyetok sebanyak 120, yang A1, A2 nya 170, A3 nya 160, dimana mereka masing-masing akan mengirimkan ke 3 daerah tujuan T1, T2, T3. T1 nya permintaannya 150, T2 nya 210, T3 nya 90. Ini persoalan yang seimbang ya, karena jumlah demand dan supply-nya sama-sama 450. Nah ini kalau kita hitung dengan solusi awalnya metode northwest corner atau metode pojok barat laut, kita mulai dari pojok barat laut, pojok paling atas kanan paling atas ini, minimum dari baris kolomnya dilihat. Jadi sebelum ada angka yang di dalam kotak ini, hanya ada angka jumlah demand dan supply, kemudian ongkosnya yang kotak kecil ini ya, ini ongkos pengirimannya. Nah jadi yang sudah diisi angka ini sudah dihitung, jadi soal hasilnya belum ada. Jadi 120 ini kita isikan pakai metode northwest corner, dilihat barisnya, kolomnya, barisnya 120, kolomnya 150, minimalnya 120, berarti baris terpenuhi, dia turun ke kolomnya masih berapa, 150 kurangi 120, 30 ya, kolomnya terpenuhi berarti ke baris 30 ini suppliernya nyetok 170, berarti masih sisa 140 ya, baris sudah, kolom 210 sudah dipakai 140, tinggal 70, kolom sudah, berarti ke baris 160 dikurangi 70 masih 90, ini jumlah 90, sudah lengkap ya. Nah jadi yang sudah diisi menggunakan metode pojok barat laut ini 120, 30, 140, 70, 90. Langkah berikutnya mencari solusi optimal. Ini kita hitung menggunakan stepping stone ya, dihitung Z min C-nya. Jadi Z min C-nya ini yang di dalam kurungnya ini ya, kita hitung. Menghitungnya menentukan loop dari variabel non basis. Jadi yang ada isinya ini namanya variabel basis. Jadi yang kosong ini yang ada kurungnya ini, nah ini non basisnya. Kita mulai dari baris 1 yang dari sini dulu ya. Ini baris 1 kolom kedua. Nah ini kita buat loopnya berarti harus titik pojoknya ada angkanya, titik pojoknya harus basis. Nah jadi ini loopnya bisa ke sini, ini ada angka ya, ada angka. Nah berarti jumlahnya Z min C-nya dari yang kosong ini, variabelnya ini kosong, ini koefisiennya negatif, ini positif, negatif, positif. Nah berarti kalau kita hitung boleh dari yang kosong, boleh dari yang sebelahnya boleh. Nah kalau yang ini dituliskan dari yang positif. Jadi ini dari 50 positif ya, 50 min 200, kemudian plus 300 min 100. Jadi minnya ada 300, plusnya ada 350. Jadi ketemunya 50. Ya, 350 dikurangi 350. Berikutnya yang kosong lagi di sini ya. Nah, ini loopnya lewat mana? Ini loopnya lewat yang pojoknya ada angka, ke sana, ke sini ya. Nah, ini biar enggak sama. Sebentar ya. Cari warna dulu yang beda. Pakai apa yang hijau ya. Nah, ini pojok ini loopnya berarti yang lewat yang ada angkanya, pojoknya ke sana. Ini ada angka ya, ini ada angka, ini juga ada angka, kembali ke yang kosong. Nah ini loopnya. Jadi Z min C nya
Dari yang sebelahnya kosong ini yang positif ya, 50 min 200. Jadi yang dihitung hanya pojok-pojok loopnya, yang dilewati tengahnya nggak dihitung ya. Jadi ongkosnya di sini 50 dari yang positif ya, 50 minus 200 plus 300 minus 200 plus 300 minus 100. Nah, kita lihat plusnya berapa, minusnya berapa. Plusnya 50, 300, 650 ya. Minusnya berapa? 200, 200, 100, 500 ya. Berarti plus di 650 dikurangi 500, masih 150 ya. Yang kosong berikutnya, baris kedua hanya ini. Nah, kita pakai warna lainnya biar gambarnya nggak ketumpuk. Pakai warna apa? Biru ya. Hampir sama, sebentar ganti-ganti. Berikutnya yang kosong ini loopnya berarti lewat ini, yang ada angkanya pojoknya sini ke sini ya. Nah, kembali ke sini. Nah, berarti ini berapa? Set min C-nya dari yang sebelahnya yang plus, boleh yang ini atau yang ini sama ya. Jadi yang sebelahnya kosong itu plus, yang kosong minus. Ini plus 300 minus 200 plus 300 minus 200. Nah, berarti plusnya 600 minusnya 400. 600 kurangi 400, 200 ya. Yang kosong berikutnya, nah tinggal ini. Ini loopnya berarti lewat yang pojoknya ada angka ya, hanya ini ya. Ini sini sini ini. Nah, sebenarnya ke sana ada angka tapi ke atasnya ini kosong juga ya. Enggak boleh ya. Ini ke sini ada angka tapi ke atas ke sana enggak ada angka, enggak boleh ya. Nah, jadi yang boleh hanya di sini, ke sini, ke sini. Nah, jadi ini di sini set min C-nya dari yang positif ini 200 minus 300, ongkosnya ya, minus 200 minus 100. Nah, berarti plusnya 200 200 400, minusnya 100 300 400 kurangi 400 habis ya, 0 ya. Nah, sudah kita hitung set min C-nya. Jadi yang dalam kurung ini set min C-nya ya. 50, 150, 200, 0. Nah, dipilih yang paling besar. Yang paling besar berapa? 200 ya. Nah, 200 ini nanti akan masuk basis. Artinya akan diisi angka. Nah, tinggal dilihat loopnya. Loopnya ini kan tadi lewat sini ya. Nah, loopnya lewat sini, yang koefisiennya positif tadi, yang kosong itu negatif, positif, negatif, positif. Berarti yang positif ini sama ini ya. Nah, ini berarti setelah dipilih yang set min C-nya positif, diambil yang minimal. Minimalnya berapa? 140, 90 ya. Nah, 90 ini akan meninggalkan basis, masuk ke ini. Nah, yang tadi variabel yang dipilih ini masuk ke basis kan ya. Jadi ini nanti 90-nya keluar, masuk ke sini 900, ini keluar, ini masuk, ini keluar 0 ya. Jadi nanti tabel berikutnya di sininya hasilnya jadi 0. Ini masuk jadi 90. Keluar masuk, keluar. 140 keluar 90 berarti berapa? 50 ya. Masuk 70 ditambah 90 160. Nah, jadi tabel berikutnya nanti di sini angkanya 50, 90, 0, 160. Yang di luar loopnya ini tetap. Nah, jadi 30, 120 tetap. Jadi iterasi berikutnya ini, nah, jadi seperti ini ya, 50, 160, 90 ini kosong, 120, 30 tetap. Langkah berikutnya kita hitung set min C kembali ya, yang kosong. Kita lihat yang kosong di sini. Ini loopnya lewat mana? Masih sama di sini ya. Nah, jadi yang positif 50 dan 300 ya. Jadi
yang negatif 1 sama 200 ya. Kalau ditulis berarti 50 min 200 plus 300 min 100. Jadi minnya 300, plusnya 350, masih 50 ya. Oke, berikutnya yang di sini berarti loopnya lewat. Bentar, kita ganti warna biar tidak kurang terang nanti ya. Yang di sini berarti lewat pojoknya yang ada angka sama yang tadi kah? Oh, ini bisa lewat sini. Ada angka kosong ya. Nah, karena kalau turun ini pojoknya nggak ada angka di sini ya, jadi nggak boleh lewat sini, harus lewat yang atas ini. Nah, yang dilihat yang pojoknya saja. Jadi yang tengah ini kan nggak pojok ini ya, ini nggak dipakai. Nah, jadi kita lihat yang kosong ini negatif, ini positif. Jadi 50 minus 200 plus 200 minus 100. Jadi plus minus 50 min 200 plus 200 minus 100. Minusnya 100 sama 200 ya, 300, plusnya 200 sama 50, 250 plus minusnya 300, berarti masih min 50. Kemudian yang kosong berikutnya di sini ya. Ini loopnya lewat, masih sama yang tadi ya, sini ya. Nah, ini berarti sama yang tadi. Nah, jadi plus minus. Jadi plusnya 200 400, minusnya 100 300 400 juga habis ya. Nah, jadi ini 200 minus 100. Nah, boleh ke sana, boleh turun ya. 200 atau biar sama yang keterangannya, 200 min 300 plus 200 minus 100. Nah, sama saja sebenarnya, dibalik-balik ya. Hasilnya 0. Kemudian yang kosong berikutnya di sini. Ini loopnya lewat mana? Oh, ini yang terdekat di sini saja ya. Nah, ini biar enggak sama, kita ganti warna. Pakai warna apa? Biru ya. Oke. Ini loopnya. Ini yang kosong ini berarti set min C-nya dari yang kosong ini min, ini yang plus ya, 200 minus 300 plus 200 minus 300 plus 200 minus 300. Jadi yang minus 300 600, yang plus 200 400 minus 600, masih minus 200. Nah, kita cek ini 50 plus, ini min 50, ini 0, ini min 200. Yang paling besar berapa? 50 ya. Nah, ternyata ini yang paling besar, artinya ini nanti masuk basis. Nah, kita perhatikan loopnya yang di sini. Loop yang di sini tadi ini ya. Ya, yang ada titik-titiknya ini ya. Nah, ini loopnya kita cek yang koefisiennya positif itu yang ini ya, positif 50, positif 300 kan. Nah, angka yang diisi 120, 50. Minimalnya berapa? 50. Artinya nanti ini keluar dari basis, ini masuk basis. Jadi ini keluar 50, nanti di tabel berikutnya di sini 0 ya. Ini keluar 50 0, ini masuk 50 jadi 50. Ini keluar 50, 120 kurang 50, 70. Ini masuk 50 tambah 30, 80 ya. Jadi keluar masuk. Jadi tabel berikutnya nanti di sini angkanya 70, 80, ini habis, ini 0 atau nggak usah ditulis ya. Ini 50, yang di luar loop ini. Nah, sama. Jadi ini 160-nya tetap, 90-nya tetap. Nah, jadi sekarang tabelnya ini ya, 70, 80, ini tadi kosong, 50, 160, 90. Nah, ini berikutnya sama, dihitung set min C-nya lagi. Caranya sama yang tadi. Dilihat loopnya, dicek ya, masih ada yang positif enggak? Ini min 50, oh, masih ada yang positif ini ya ternyata ya. Ini minus ya. Nah, masih ada yang positif berarti belum selesai. Dilihat loopnya. Ini loopnya lewatnya sini ya. Yang positif berarti 200 sama 50, ini yang positif 70 dengan 160. Menghitung set min C-nya saya anggap sama yang tadi, saya anggap paham ya.
nanti dicek sendiri. Ini Z min C nya minus 50, minus 50, plus 50, min 50. Jadi yang dipilih yang paling besar, ini hanya satu ya pilihannya, jadi yang dipilih hanya ini. Kemudian dilihat yang koefisiennya positif, yaitu di sini ya, pojok yang kosong itu negatif, berarti ini positif, negatif, positif. Jadi yang positif yang saya lingkari ini minimalnya 70. Nah artinya nanti 70 ini keluar basis, ini masuk basis, jadi ini nanti keluar habis ya 0, ini masuk 70, ini keluar 160, keluar 70 berarti masih 90 ya. Ini masuk 70 berarti 120. Nah, jadi yang tabel berikutnya di sini 120, sini 70, di sini 90. Ini habis ya, ini tetap 90. Nah, jadi tabelnya seperti ini. Nah, 80, 120, 90, 90 ya. 70 di sini. Nah, ini berikutnya dihitung lagi Z min C-nya. Z min C yang kosong di sini minus, sudah 0, sudah minus ya. Nggak ada yang positif, berarti ini sudah optimal. Berarti ongkos minimalnya ini 120 dikali 100. Ini kan masing-masing barang yang dikirim 120 unit, masing-masing unit ongkosnya 100. Nah, dikalikan ya. Ditambah ini kali ini, ditambah mana yang isi? Ini kali ini. Tambah ini kali ini, tambah ini kali ini. Nah, jadi didapat ongkos optimalnya ini 71, ini dalam ribuan, jadi 71 juta ya. Nah, berikutnya metode yang kedua. Jadi ini prinsipnya yang stepping stone ini prinsipnya adalah yang menghitung Z min C-nya ya. Jadi kita review sebentar. Nah, pertama ini jumlah yang sudah diisi ya, n min m plus n plus m min 1. Jadi tadi ada yang kelewatan yang sudah diisi, ini sejumlah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jumlah barisnya 3. Jadi ini tadi n plus m min 1 nya, barisnya 3 plus kolomnya 3 kurangi 1, 5 ya. 5 variabel basis. Jadi yang diisi 5. Kemudian dilihat loop tertutupnya ya. Loopnya nanti titik sudutnya harus ada angkanya. Dilihat Z min C-nya dihitung ya, dari plus minus tadi. Kemudian dilihat apakah masih ada yang positif. Masih ada yang positif berarti pilih yang besar, yang maksimal. Kemudian yang keluar basis, koefisien yang ongkosnya yang positif, cari yang minimum. Nah, nanti minimum ini nanti akan keluar di dalam loopnya tadi, keluar masuk sampai terpenuhi. Dicek lagi Z min C-nya sampai semuanya positif atau lebih besar sama dengan 0. Baru selesai, baru optimal. Ini metode yang pertama. Berikutnya metode yang kedua adalah metode modified distribution atau faktor pengali atau multiplier. Metode yang kedua ini disebut juga metode faktor pengali atau multiplier. Cara iterasinya sama dengan stepping stone tadi. Perbedaannya hanya cara pengevaluasi variabel non basis atau penentuan ongkos transport per unit untuk tiap variabel. Ini dikembangkan dari teori dualitas. Untuk setiap baris KI dari tabel transportasi dikenal suatu bilangan baris atau multiplier UI. Untuk setiap kolom J disebut bilangan kolom atau multiplier VJ. Sehingga untuk setiap baris, untuk setiap basis X IJ diperoleh persamaan ini. Jadi yang dihitung untuk UV-nya ya, dari variabel basis. Basis itu yang ada isinya. Yang sudah diisi nanti dihitung U, di mana U plus V-nya sama dengan C, masing-masing selnya ya. Kemudian cara pengisian ditentukan terlebih dahulu salah satu U atau V-nya sembarang, misalnya 0 ya. Misalnya U1-nya 0. Nah, maka dapat dicari untuk UV lainnya ya. Dihitung semuanya, nilai U-nya masing-masing baris, V-nya masing-masing kolom. Setelah itu dihitung untuk yang non basis. Non basisnya dihitung, Z min C-nya menghitungnya U plus V kurangi C. Nah, jadi kalau tadi yang stepping stone, Z min C-nya semua loopnya dihitung ya, ongkosnya plus minus plus minus.
Kalau yang di modi, Z-min-nya menghitungnya hanya 3 angka ini ya. Nah, kalau loop kan juga minimal 3, tapi bisa lebih dari 3. Tapi kalau ini hanya 3, pasti 3 ya, karena hanya rumusnya U plus V min C. Ini akan diperoleh optimal jika semua Z min C-nya kurang dari sama dengan 0 atau semuanya negatif atau 0 ya. Jika tabel belum optimal, maka cara menentukan variabel yang masuk basis antara yang variabel dan variabel keluar basis sama seperti yang stepping stone tadi. Jadi dibuat loopnya, koefisien yang positif diambil yang minimal, nanti yang minimal itu keluar, yang sebelahnya masuk, keluar masuk ya, sampai terpenuhi. Oke, kita masuk ke contoh soal. Ini contoh soal yang sama tadi. Solusi awalnya kita nggak pakai northwest corner ya, karena itu paling panjang iterasinya. Kita pakai yang lainnya. Ini misalkan pakai ongkos terkecil kolom. Jadi ongkos terkecil atau least cost ini bisa tiap kolom atau tiap baris atau secara keseluruhan. Nah, jadi yang kemarin saya terangkan secara keseluruhan ya. Kalau secara keseluruhan kalian kesulitan, kalian boleh pilih salah satu, per kolom atau per baris. Nah, ini pakainya per kolom ya. Jadi solusi awal per kolom, lihat ongkos terkecil per kolom. Kolom 1, kolom itu yang vertikal, yang tegak ya. Mendatar itu baris. Ini yang tegak ini kolom 1, ongkos terkecilnya 4 ya. 4, 16, 8, terkecilnya 4. Ini dialokasikan sebanyak mungkin. Nah, jadi bisa diisi minimal dari baris kolomnya 120, 150. Minimalnya 120. 120 ini kan baris 1 terpenuhi. Nah, berarti nanti yang berikutnya ongkos yang 88 ini nggak dipakai lagi. Kemudian yang kolom kedua, nah minimalnya 24 dengan 16 ya, karena yang baris ini kan sudah terpenuhi tadi. Nah, ini berarti 16 ya, kita bisa mengalokasikan sebanyak mungkin. Oh sorry, kolom 1 belum terpenuhi ya tadi, 150 ya, masih 120. Yang terpenuhi baru barisnya kan ya, kolomnya belum. Sekarang kita pakai yang terkecil kolom 120, ini 150. Nah, berarti masih 30 ya. Kita masukkan ke ongkos terkecil berikutnya. Setelah 4, ongkos terkecilnya 8. Nah, di sini 30. Jadi ongkos yang kolom 1 terpenuhi. Ongkos yang kolom kedua. Kolom kedua ini ongkos terkecilnya 8 karena ini sudah terpenuhi ya. 16, 24, terkecilnya 16. Ini minimal dari 210 dan ini 160 sudah dipakai 30. Tinggal 130. Minimal 130 dengan 210, 130. Ini kolomnya belum terpenuhi ya. Jadi yang berikutnya bisa dialokasikan ke di sini. Nah, karena di sini nggak bisa. Sudah terpenuhi ini ya. Nah, ini tinggal sisanya 210 kurangi 130 masih 80. Kolom 2 sudah terpenuhi 210 ya. Ini kolom ketiga. Nah, ini yang ongkos terkecilnya 16 sama 24, 16 ya. Ini bisa dialokasikan minimal dari 90 dan 170 dikurangi 80. 90 juga sama ya. Ya, ini pas 90. Nah, ini menggunakan ongkos terkecil kolom. Jadi kalau kalian ongkos terkecil secara keseluruhan bisa, boleh juga. Ya, atau solusi awal yang lainnya pakai yang Vogel atau Russell sama aja ya. Jadi solusi awalnya bebas pakai apa. Berikutnya kita mau mencari optimalnya menggunakan metode modi. Modi ini yang beda hanya menentukan ini Z min C-nya. Hampir sama dengan stepping stone tadi. Yang beda hanya menentukan Z min C dari variabel non basis yang kosong ini. Nah, caranya bagaimana? Diberikan nilai untuk bilangan baris dan bilangan kolom. Kita tentukan salah satu, misalnya bilangan baris 1 ini 0. Nah, selanjutnya tentukan yang lainnya dengan dilihat yang sudah ada basisnya, yang sudah diisi. Di sini kan 120 sudah diisi ya. Nah, ketentuannya U plus V-nya sama dengan C. Jadi 0 tambah berapa? Ketemunya C-nya di sini 4. Nah, berarti 4 ya. 4. Yang ini ada isinya juga 30 ya. Nah, jadi 4 ditambah berapa? Di sini berarti U3-nya ketemunya 8. Berarti 4 tambah 4 ya, 8. Nah, ini 4 ini di sini ada angka juga kan ya. Yang basis ini 16, di sini ongkosnya berarti di sini V-nya 16 itu 4 ditambah berapa?
12 ya V2 nya ya. Nah V2 ini 12, ini juga ada angkanya ini. Nah jadi selalu kalau yang baris sudah ada angkanya, kolom berapa ya, lihat baris kolomnya yang lainnya belum diisi, bisa diisi yang mana. Jadi ini sudah diisi U nya 34, ini V nya sudah ada, ini sudah masih ada angka lagi ini 80. Nah berarti 24 sama dengan 12 ditambah berapa, ini 12 ya, ini angka 2 nya loncat ini 12. Nah ini harusnya dulunya di atas ya, 12 ini, nah ini ada angkanya nih, 12 tambah berapa, 16, 4. Nah jadi akhirnya semua bilangan V dan U nya sudah kita lengkapi ya. Nah cara menentukan yang kosong ini, nah tadi tinggal U tambah V dikurangi C, jadi persamaan ini ya. Nah ini tadi U plus V nya sama dengan ongkosnya, yang persamaan pertama. Yang kedua ini Z min C nya U tambah V kurangi C. Jadi ini ongkosnya 8, U tambah V nya 12 tambah 0, 12 dikurangi 8, 4 ya. Nah yang di sini berarti 4 tambah 0 dikurangi 8, min 4 kan. Yang di sini berarti 4 ditambah 12, 16 ya, dikurangi 16, 0. Kemudian yang kosong lagi di sini ya. Ini berarti 4 ditambah 4, 8 kurangi 24, min 16. Nah jadi ini menentukan Z min C nya lebih simpel ya, tapi harus hitung dulu U nya berapa, V nya berapa ya. Berikutnya setelah kita hitung Z min C nya ini ya, dilihat apakah Z min C nya sudah lebih kecil atau sama dengan 0. Kalau masih ada yang positif berarti belum optimal. Jadi optimalnya kalau Z min C nya negatif atau 0. Kita lihat masih ada yang positif. Oh ini positif 4 ini ya, 4. Ini sudah minus, sudah 0. Nah berarti yang positif hanya 1 di sini. Langkah berikutnya sama dengan yang stepping stone tadi. Lihat loopnya, ini loopnya yang kosong di sini ya, akan kita masukkan basis ini. Loopnya berarti lewat sini, ini sudah ada tanda panahnya. Nah jadi yang kosong ini negatif, positif, negatif, positif. Yang positif berarti 120 dan 130. Minimalnya berapa? 120. 120 ini akan keluar basis. Ini keluar habis ya. Ini 0, ini masuk berarti 120. Ini keluar 120, masih berapa? 130 kurang 120 masih 10. Ini masuk 120 masih 150. Jadi ini keluar, masuk, keluar, masuk. Di tabel berikutnya nanti di sini angkanya habis atau 0. Di sini 120, ini 150, ini 10, ini tetap 80, tetap 90. Nah, jadi ini ya. Ini tadi yang kita loopnya tadi, keluar, masuk, keluar, masuk. Nah, ini tetap ya. Berikutnya sama yang tadi, kita tentukan bilangan baris kolomnya. Nah, misalnya U nya di sini 0, U1 nya 0 ya. Cek yang ada basisnya nih ya, 120. 8 di sini ongkosnya. Berarti 0 tambah berapa? Ketemunya 8 ya. Nah, 8 ini kan ini ada basis nih. Nah, berarti bisa ngitung sekaligus 2 ini. 8 tambah berapa? 16. 8 di sini ya. 8 tambah berapa? 24. 16 ya. Nah, ini 16 di sini kan ada angka nih di sini. 16 juga ya. 16 tambah berapa? 16 berarti tambah 0 ya di sini 0. Dia yang belum dikasih angka berapa? Yang ini ya. Nah, ini berarti 8 tambah berapa? Ketemunya 8 tambah 0 ya. Ya, jadi sudah semua ya V dan U nya ya. Kemudian kita cek Z min C nya yang kosong ya. Dari U ditambah V dikurangi C. Jadi ini U nya 0 tambah 0 kurangi 4, min 4 ya. Ini yang kosong. Ini 0 ditambah 0 kurangi 8. Nah, jadi kalau mau ditulis boleh ini ora-oraannya, berarti U plus V nya ini 0 ditambah 0 kurangi 4 ya. Ini berarti 0 ditambah 0 kurangi 8. Ini yang kosong lagi, 0 ditambah 16 kurangi 16, 0 ya. Ini berarti 0 ditambah 8 kurangi 24, nah, min 16. Kita lihat min 4, 0, min 8, min 16. Ada yang positif? Ternyata tidak ada ya. Nah, sudah 0 dan negatif nih. Nah, artinya tabelnya ini sudah optimal.
Nah, kalau sudah optimal tinggal dihitung ongkosnya. Ongkos optimalnya atau minimalnya berarti tinggal ini yang ada isinya. 120 kali 8 tambah 80 kali 24 ditambah 150 dikali 8 tambah 10 dikali 16 tambah 90 dikali 16. Hasilnya ini ya, 5680. Ya, jadi sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat, semoga tambah ilmu, tambah pemahaman. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat belajar, tetap semangat. Sampai jumpa lagi. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye.